Halo, ketemu lagi dengan aku Suci Kurniawati dari jurusan Data Analis Angkatan 1 tahun 2025 PPKD Jakarta Selatan. Video kali ini aku mau membahas tentang forecasting. Tapi sebelum itu, forecasting sama nggak sih dengan machine learning? FYI nih, ternyata forecasting dan machine learning itu mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda, terutama di AWS. Machine learning bekerja untuk memprediksi pola umum seperti klasifikasi, regresi, atau clustering, dan di AWS memakai SageMaker untuk model dari nol serta perlu tahapan seperti preprocessing, training, dan tuning manual. SageMaker ini digunakan untuk data scientist atau machine learning engineer dengan algoritmanya seperti linear regression, random forest, dan XGBoost. Sedangkan forecasting digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dari data historis atau time series. Di AWS menggunakan Amazon Forecast, yaitu layanan siap pakai, cukup unggah data dan pilih algoritma seperti DeepAR+, Prophet, dan CNNQR. Amazon Forecast ini digunakan oleh business analyst atau planner. Sehingga secara sederhana, machine learning seperti dapur lengkap di mana kamu memasak sendiri dari bahan mentah. Kalau forecasting seperti mesin kopi otomatis yang tinggal tekan tombol saja langsung keluar hasilnya. Oke, sekarang kita bahas forecasting. Forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu yang sudah ada. Penggunaan forecasting bisa dalam berbagai bidang seperti bisnis dan penjualan, energi, cuaca, keuangan, dan juga bisa dalam bidang transportasi. Untuk metode forecasting sendiri terdiri dari dua metode. Yang pertama, metode kualitatif yang berdasarkan pendapat ahli, intuitif, atau pengalaman. Dan yang kedua, metode kuantitatif yang berdasarkan perhitungan matematis dari data historis. Untuk jenis data yang digunakan ada 3, yaitu time series untuk target prediksi, related data untuk faktor yang mempengaruhi, dan metadata berfungsi untuk mendeskripsikan tambahan. Lanjut ke evaluasi model. Di Amazon Forecast, akurasi model dinilai dengan Y-quantile-loss atau root mean square error atau RMSE. Y-quantile-loss cocok untuk data dengan variasi besar dan RMSE cocok untuk mengukur rata-rata jarak antara nilai aktual dan perkiraan. Sekarang kita bahas sedikit untuk time series. Time series sendiri adalah data yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Untuk jenisnya ada univariat yang hanya memiliki satu variabel dan multivariat yang memiliki lebih dari satu variabel. Untuk pola data time series ada 4, yaitu tren, musiman atau seasonal, siklis, dan tidak teratur. Pola tren menggambarkan pola yang meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Pola seasonal berulang berdasarkan musim atau waktu tertentu. Pola siklis berulang berdasarkan siklus ekonomi. Dan tidak teratur yaitu tidak punya pola jelas dan tampak acak. Tantangan umum memproses data time series ada 6. Pertama, format waktu yang berbeda. Kedua, zona waktu yang berbeda. Ketiga, data hilang dan biasanya bisa ditangani dengan diisi 0 atau nilai rata-rata. Keempat, down sample atau up sample. Down sample adalah mengurangi jumlah data dan up sample menambah titik data. Kelima, outlier dan penghapusan atau smoothing. Dan yang terakhir yaitu musiman dan frekuensi musiman. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.